Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang saya hormati rekan-rekan media. Pada hari ini, hari Senin tanggal 22 Juli 2024, kami dari Polres Malang melaksanakan konferensi pers ungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Waktu kejadian pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dengan tempat kejadian perkara di rumah korban, Saudara Sunik, yang beralamat di Bugis Kerajaan RT 3 RW 1 Desa Sabtorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Adapun kronologis kejadian yang bisa kami sampaikan di sini rekan-rekan, pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, Bapak Juwanto selaku suami dari korban pulang kerja, kemudian masuk ke dalam rumah. Kemudian mendapati istrinya sedang tidur, tertutup selimut dengan posisi miring menghadap ke arah kiri. Kemudian yang bersangkutan mencoba untuk membangunkan korban. Ketika sudah dibangunkan tidak bangun, ternyata suami korban, Bapak Juwanto, mendapati bahwa terdapat luka parah di bagian belakang kepala korban. Atas kejadian tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polres Malang bertindak cepat melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan metode scientific crime investigation. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dikumpulkan, ada 13 orang saksi. Ya, berikut barang bukti yang ditemukan baik di lokasi tempat kejadian perkara dan bukti petunjuk dari CCTV dari jalur yang dilewati oleh korban. Kemudian mengarah didapat kesimpulan dan kesesuaian bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut kepada korban Saudara Sunik adalah temannya sendiri yang terlihat bersama dengan Saudara Sunik pada tanggal 16 Juli 2024. Kita hadirkan di sini tersangka yang merupakan teman dari saudara korban, Saudara Sunik, dengan inisial EW, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, yang beralamat di Jalan Kerembangan Besar nomor 22 A RT 3 RW 11 Kelurahan Kerembangan Selatan, Kota Surabaya. Kemudian setelah didapatkan bukti-bukti petunjuk, penyidik bergerak cepat melaksanakan penangkapan terhadap Saudari EW pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di sekitar Terminal Beratang, Kota Surabaya. Setelah dilaksanakan penangkapan, kemudian dilanjut dengan melaksanakan penggeledahan, yaitu di rumah korban, di rumah tersangka yang beralamat di Jalan Tambah Asri Gang Kemuning, nomor 12 RT 8 RW 6, Kelurahan Moro Kerembangan, Kota Surabaya. Didapat dari hasil penggeledahan, yaitu di situ ditemukan barang bukti yang bisa kita hadirkan di sini, rekan-rekan. Ini ada barang bukti yang dipakai oleh Saudara EW pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan, sekaligus barang bukti yang dibawa oleh yang bersangkutan yang merupakan barang-barang milik korban. Dapat kami sampaikan di sini, rekan-rekan, bahwa yang menjadi motif dari tersangka ini adalah sakit hati. Sakit hati karena tidak diberikan pinjaman uang sebesar 1 juta rupiah. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini dengan melakukan perbuatannya dengan cara memukul bagian kepala korban, bagian kepala belakang korban secara berulang kali.
menggunakan palu yang sudah dibawa dan disiapkan oleh tersangka dari rumahnya. Pasca melakukan kejadian tersebut, kemudian tersangka membawa kabur barang-barang milik korban berupa handphone dan 1 unit kendaraan Honda Vario yang kita hadirkan di sini. Ya. Atas perbuatan tersangka, ini tersangka dijerat dengan pasal berlapis, ya, yaitu pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 365 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana maksimal berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Membunuh atau seperti apa, terus apa tadi tidak dipinjami itu berarti sebelum-sebelumnya karena dia datang sudah bawa palu. Jadi betul bahwa tersangka ini membawa palu dari rumahnya, dari Surabaya. Artinya sudah memiliki niat dan rencana. Kedatangan tersangka ke TKP atau ke rumah korban ini merupakan kedatangan yang kedua kali. Jadi sudah datang 1 kali, kemudian ini kejadian ini di hari tanggal 16, hari Selasa, itu kedatangan yang kedua. Jadi memang sakit hati tidak dipinjami karena yang bersangkutan tersangka ini butuh uang 1 juta untuk membayar hutang-hutangnya. Akhirnya terjadilah perbuatan tersebut. Kurun waktu perkenalan antara tersangka dengan korban ini kurang lebih selama 6 bulan. Dari mana? Dari salah satu aplikasi sosial media TikTok. Pinjol. Terkait dia beli handphone tersangka ini. Total utangnya? Total hutangnya mencapai 6 juta rupiah. Seperti itu. Dan kesehariannya informasi apa betul untuk pelaku ini sebagai pengamen dan di terminal dan? Betul, kemarin kami mengamankan yang bersangkutan di sekitar Terminal Beratang, Kota Surabaya, lengkap dengan alat pengamennya, menggunakan sound dan seterusnya. Langsung pulang ke Surabaya, kita telusuri jalur pulangnya dari mulai TKP sampai dengan Surabaya. Motor itu ditemukan di mana dan berarti motor curiannya Ya, di rumahnya? ditemukan di rumahnya. Dan pelaku itu sempat menginap dan di rumahnya korban. Tidak sampai menginap kalau di rumahnya korban, tidak sampai.